Salam Santara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Apa perbedaan ideologi agama Buddha dengan agama Samawi, khususnya agama Yahudi? Ya, ini khusus agama Yahudi ya, nggak ada hubungannya dengan agama mayoritas di Konoha ya, nggak ada hubungannya. Ya, saya nggak ngurus ya. Mana yang paling sesuai dengan karakter warga Konoha? Apakah ideologi agama Samawi atau agama Buddha? Kenapa ini penting? Karena ideologi agama itu harus sesuai dengan karakter suatu masyarakat, suatu bangsa misalnya. Saya sangat setuju dengan pernyataan daripada Pak Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat sekarang ini, atau Pak KDM, Kang KDM mengatakan agama itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan budaya, dengan tradisi, bukan sebaliknya. Saya sangat sepakat dengan idenya Kang KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Ya, memang seperti itu. Agama itu kan biasanya pendatang ya, terutama agama Samawi ya, seperti agama Yahudi dan lain sebagainya. Itu kan pendatang, harusnya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena budaya dan tradisi itu adalah bagian daripada karakter bangsa kita. Seperti warga Konoha misalnya, karakter bangsa kita itu adalah karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur ya. Apakah ideologi daripada agama Samawi ini cocok dengan ideologi bangsa Konoha yang berbudi pekerti luhur? Ini menarik untuk kita bahas ya. Jadi disclaimer dulu ya, agama Yahudi yang saya maksud di situ bukan agama Yahudi yang ada di Konoha ya, tapi yang ada di luar negeri ya, nggak ada hubungannya dengan Konoha ya. Sebelum saya lanjut ya, di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit ya, yang tidak bisa menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional, tidak bisa berpikir luas, silakan skip video ini. Karena apa? Karena di video ini saya akan ngomongin hal yang sensitif dan tidak enak didengar. Jadi kalau sudah punya riwayat kolesterol, hipertensi ya, skip video ini, takutnya nanti kambuh ya. Nanti bisa gila ya. Tapi sebelum saya lanjut ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan referensinya ya. Saya akan mengambil referensi pertama misalnya dari Oxford ya, Oxford Handbook of Jewish Studies tahun 2002. Kemudian saya ngambil sumber dari Sejarah Agama-Agama Besar oleh Hudson Smith. Dan lebih lengkapnya saya akan tampilkan di sini ya sumbernya ya. Saya akan beberkan untuk menghemat waktu ya. Salah satu ideologi yang paling berbahaya dalam agama Samawi itu ya, khususnya agama Yahudi. Disclaimer ya, ini hanya agama Yahudi ya, bukan agama yang ada di Konoha, nggak ada hubungannya. Yang paling berbahaya daripada agama Samawi itu adalah eksklusivitas atau egosentris, atau prinsip-prinsip yang mengatakan seperti ini. Misalnya, agama saya yang paling benar, agama lain sesat. Agama saya yang paling benar di hadapan Tuhan, dan agama lain itu menyembah berhala. Ya. Nenek moyang kalian itu menyembah pohon. Kalau agama kita nggak datang ke Konoha, nenek moyang kalian itu masih menyembah pohon sampai sekarang. Jadi kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menjajah. Ini adalah ideologi yang sangat-sangat tidak sesuai dengan tradisi, dengan budaya. Karena apa? Karena ini akan memutus, ideologi seperti ini akan memutus hubungan kita secara tidak langsung ya. Hubungan kita dengan nenek moyang kita terputus. Karena apa? Karena prinsip seperti ini, karena ideologi seperti ini ya. Kalau tidak ada agama Samawi datang ke Konoha, maka kalian sampai sekarang masih menyembah pohon. Ini adalah semacam penjajahan ideologi, sehingga kita tidak pede dengan kepercayaan lokal. Kita menganggap bahwa nenek moyang kita itu sesat, leluhur kita sesat. Kita menyesatkan leluhur kita, sementara kita mengaung-aungkan leluhur bangsa lain. Ya, kita memuja-muji bangsa lain. Ini menurut saya itu kesesatan dalam berpikir, dan ini biasanya ya muncul dari agama Samawi, terutama agama Yahudi ya. Dalam agama Yahudi ada istilah egosentris, menganggap bahwa agamanya itu yang paling benar, agama lain sesat, agama lain menyembah berhala. Padahal kalau boleh jujur, rata-rata agama Samawi itu menyembah berhala juga. Ya, cuman
contohnya beda-beda ya. Kalau agama Yahudi itu mereka biasanya menyembah tembok ya, tembok ratapan. Secara harafiah ya, kalau kita misalnya mengatakan itu menyembah berhala, ya mereka menyembah tembok juga kan, tembok ratapan. Kalau mereka mengatakan bahwa kita menyembah pohon, sebenarnya kan bukan pohon yang kita sembah, tapi menghargai lingkungan. Bukan laut yang kita sembah, tapi menghargai lingkungan. Bukan gunung yang kita sembah, tapi menghargai lingkungan. Itu bentuk penghargaan kita kepada Tuhan. Jadi pohon, gunung, dan lain sebagainya itu hanya formalitas. Sama seperti agama Yahudi misalnya. Kenapa mereka menyembah tembok? Ya kan? Itu kan sama, apple to apple ya. Ya kalau boleh fair ya. Agama Yahudi juga menangisi tembok. Kenapa menangisi tembok? Kalau misalnya mereka mengatakan itu kan representasi ya, penghormatan kepada Tuhan. Iya sama, pohon juga seperti itu. Itu representasi penghormatan kepada Tuhan. Pohon itu hanya simbol. Dia sama. Cuman yang paling egois itu adalah agama-agama Samawi, menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Sehingga kita terputus dengan nenek moyang kita hanya dengan prinsip seperti ini. Prinsip menganggap bahwa nenek moyang kita itu menyembah berhala, menyembah pohon, dan kita terputus. Kalau kita sudah terputus dengan nenek moyang kita secara emosi, maka kita sudah menjadi bangsa yang linglung, tidak punya karakter. Kita mudah diadu domba, kita mudah digoyang-goyang, ya. Kita mudah disuruh untuk menyembah leluhur agama lain. Itu kalau kita mau tahu fakta jujur yang sebenarnya, tapi nggak ada hubungannya dengan agama yang di Konoha. Enggak. Ini cuma ada agama di Yahudi yang nggak ada hubungannya dengan agama di Konoha ya, atau di Indonesia enggak. Agama yang ada di Konoha itu rata-rata anti kritik ya. Ya kalau kita kritik sedikit saja, kita kritik, maka mereka akan seperti orang kesetanan, gitu, gitu. Mereka akan ya seperti itu ya. Mereka akan kejang-kejang. Lu mau benci agama kita, kok lu sendiri agama kita? Padahal kan gua kan nggak nyindir. Ini cuman agama Samawi, agama Yahudi yang nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada yang agama yang mengatakan, nenek moyang kalian itu menyembah pohon, menyembah berhala, sampai sekarang kalian masih menyembah pohon. Kalau kita nggak datang ke sini, kalau agama kita nggak datang ke sini, itu adalah bentuk penjajahan secara ideologi tanpa kita sadari. Agama juga bisa menjajah dengan cara apa? Ideologi. Ini menghancurkan ideologi lokal sebenarnya tanpa kita sadari. Nenek moyang kalian itu menyembah pohon, sehingga kita membenci nenek moyang kita mengkafir-kafirkan nenek moyang kita mengatakan nenek moyang kita berhala, kita mengata-ngatain nenek moyang kita, dan ini menurut saya itu sangat menjijikkan ya, miris ya, sangat menjijikkan, jijik bin kualat ya. Tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah kualat dengan nenek moyang kita. Padahal nenek moyang kita yang paling dekat dengan kita. Harusnya kita berterima kasih dong. Lalu apa perbedaan ideologi agama Samawi dengan agama Buddha? Konsep reinkarnasi misalnya. Agama Samawi tidak mengakui yang namanya reinkarnasi, sementara agama Buddha mengakui yang namanya reinkarnasi berdasarkan karma ya. Walaupun saya pribadi tetap tidak percaya yang namanya reinkarnasi ya. Kenapa? Karena berpandangan pada saintifis ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa agnostik atau yang tidak percaya agama itu menyembah Gramedia gitu atau menyembah sains. Enggak, kita tuh enggak menyembah sains kan. Kita bukan berhala terhadap sains, enggak. Kita percaya pada hal-hal yang masuk akal, yang bisa terbukti secara ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Itu ya. Bukan kita menutup kemungkinan untuk percaya dengan reinkarnasi, bukan, tapi kita masih menunggu ya, menunggu. Jadi kita tidak memvonis karena secara sains ya, menurut sains reinkarnasi itu tidak bisa dibuktikan secara sains ya. Tapi mohon maaf bagi teman-teman Buddha ya, walaupun saya mengatakan seperti itu, saya tetap menghargai ya. Saya juga tetap menghargai agama Samawi ya. Kalaupun agama Samawi tidak mengakui yang namanya reinkarnasi. Kemudian konsep ketuhanan. Agama Samawi mengakui satu Tuhan atau monoteisme yang pencipta, pengampun, pemelihara dalam alam semesta. Wow. Kemudian agama Buddha
tidak mengakui Tuhan pencipta, melainkan fokus pada proses karma dan pencapaian pencerahan. Bukan berarti agama Buddha nggak percaya sama Tuhan ya, tidak percaya ya, tapi tidak mengakui Tuhan pencipta atau Tuhan yang maha rewel ya, Tuhan yang maha gabut gitu, Tuhan maha disembah, Tuhan yang ngemis-ngemis harus disembah. Menurut saya Tuhan itu tidak mungkin marah kalau nggak dipuja-puja. Apakah Tuhan itu akan berhenti menjadi Tuhan kalau dia tidak disembah-sembah, kalau kita tidak mengemis kepada dia? Saya tidak melarang yang video untuk tidak menyembah Tuhan, tapi menurut saya itu jangan berlebihan, karena berlebihan tidak baik. Karena di Wakanda itu banyak orang beragama tapi berlebihan ya. Sangat-sangat berlebihan menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling canggih ya, agama yang paling suci dan lain sebagainya, menganggap agama lain sesat, menganggap agama lain berhala dan sebagainya ya. Kemudian tujuan hidup ya, agama Samawi mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat melalui ketaatan kepada Tuhan. Ini khususnya agama Samawi. Agama Yahudi ya, nggak ada hubungannya dengan agama yang di Konoha, nggak ada hubungannya. Disclaimer ya, jangan kepanasan ya. Kemudian agama Buddha misalnya, agama Buddha mencapai pencerahan nirwana atau melalui pengendalian nafsu dan paham kebenaran. Wow, pengendalian nafsu. Saya sangat mengapresiasi ya kejeniusan daripada Siddhartha Gautama. Ya, beliau ini menciptakan agama Buddha dengan pengendalian nafsu dan paham yang kebenaran. Wow, luar biasa, luar biasa. Kemudian konsep moral misalnya, agama Samawi berdasarkan hukum Tuhan ya, ada seperti hukum Taurat dan lain sebagainya. Sementara agama Buddha itu berdasarkan jalan mulia berunsur 8 dan 5 sila, perintah moral 5 sila. Kok mirip-mirip sama ini ya, ketuhanan yang Maha Esa ya? Kok mirip-mirip ya? Apa terinspirasi dari sini? Nanti kita akan bahas next video ya. Kemudian cara beribadah misalnya, agama Samawi itu menggunakan doa, ritual, keagamaan, perayaan, hari raya dan lain sebagainya. Kemudian agama Buddha itu meditasi, yoga ya. Ritual agama itu nggak terlalu banyak sama di dalam agama Buddha ya. Kalau agama Yahudi itu kan, atau agama Samawi itu kan lebih banyak ritual-ritualnya. Agama Yahudi juga banyak ritualnya. Jadi waktu kita itu banyak tersita ya untuk hal-hal ritual-ritual. Terlalu banyak ritual-ritual juga menurut saya itu seperti agama Yahudi ini nggak baik juga ya. Misalnya ini banyak ritual ya, terus kita melakukan sesuatu yang lain kan waktu kita kan terbatas ya. Misalnya nih kita seorang dokter atau suster misalnya, terus ada orang yang sakit ya, kita punya klinik misalnya, terus kita bikin close ya, tutup karena kita melakukan ritual-ritual. Misalnya kita beragama Yahudi misalnya, terus ada orang yang sakit masuk ke klinik itu ya, digedor-gedor padahal kita lagi melakukan ritual misalnya. Jadi ini kan sangat problematik ya. Harusnya kan menolong orang sakit itu, menolong orang yang mau meninggal itu kan bagian daripada ibadah ya, kalau kita berpikir secara rasional. Jadi kalau melakukan ritual-ritual seperti itu ya, terus kita tutup apanya, kliniknya, ini kan problematik ya, sangat tidak efisien ya, sangat tidak rasional. Kenapa kita nggak berpikiran seperti itu ya? Karena menurut saya itu apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Kalau tujuannya baik ya, kalau tujuannya jahat mah enggak ya. Kalau tujuannya baik ya. Dengan komentar di channel ini juga, ini bagian daripada ibadah. Karena apa? Karena Anda memberikan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang sangat rasional maksudnya, bukan ilmu yang katanya enggak seperti itu. Kemudian konsep akhirat misalnya, agama Samawi ya. Agama Samawi itu punya surga dan neraka. Kemudian agama Buddha misalnya punya nirwana, alam barcah dan reinkarnasi. Wow, luar biasa.
Kemudian peran agama dalam kehidupan, misalnya agama samawi ini mengatur hubungan dengan Tuhan dan manusia, sementara agama Buddha mengatur hubungan dengan diri sendiri dan alam semesta ya. Jadi menurut saya ini juga sangat problematik ya, agama Yahudi misalnya menghubungkan semua hal terhadap agama ya. Makan ada hubungannya dengan agama, semua hal ya, mau minum, ekonomi, politik, semua diatur oleh agama. Jadi menurut saya ini problematik. Karena apa? Karena bisa aja agama itu tidak sesuai dengan tujuan negara. Ini tujuan negara, ini tujuan agama. Tujuan negara itu memakmurkan masyarakatnya ya, menjadi 2045 Konoha maju misalnya, sementara agama itu ya 2045 kita masuk surga misalnya. Kan ini kan dua hal yang berbeda ya, tujuannya dua hal yang berbeda, bukan nggak punya tujuan ini ya, punya tujuan tersendiri ya. Ibarat jalan itu punya persimpangan. Makanya negara yang maju itu rata-rata ya, negara yang menganut agama samawi itu mereka mensekulerkan ya, memisahkan antara agama dengan urusan negara ya. Menurut saya itu keputusan yang sangat jenius ya. Kalau agama Buddha menurut saya pribadi tanpa disekulerkan juga sudah sekuler sebenarnya. Sangat mudah agama Buddha ini sekuler. Seperti China misalnya. China itu kan sekuler ya, tanpa kita sadari sekuler. Ada 200 juta penganut agama Buddha di China, tapi nggak pernah berbenturan dengan pemerintah. Mereka tidak pernah demo-demo gitu. Pemerintah jolim, kita bubarkan. Nggak pernah seperti itu. Nggak pernah persekusi rumah ibadah orang lain, nggak pernah seperti itu. Kurang kerjaan banget ya kalau ada agama Buddha seperti itu ya. Kemudian kita fokus pada ideologi agama Yahudi atau agama samawi yang sangat berbahaya kalau diterapkan di daerah lain. Menurut saya agama Yahudi ini ya hanya cocok diterapkan sama orang Yahudi itu sendiri, nggak bisa diterapkan daerah lain. Karena apa? Karena ideologi daripada agama Yahudi ini menganggap agama Yahudi sebagai yang paling benar, atau seringkali disebut dengan eksklusivisme Yahudi, atau Yahudi sebagai agama yang dipilih, agama yang diberkati oleh Tuhan dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kenapa agama Yahudi ini sangat eksklusivitas. Apa itu? Yang pertama, karena menganggap bahwa mereka itu adalah pilihan Tuhan. Yahudi percaya bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan atau Yahweh untuk menjadi umatnya. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional, kenapa Tuhan hanya mengatakan kepada bangsa Yahudi? Apakah hanya bangsa Yahudi yang mengalami penderitaan? Bangsa lain juga banyak mengalami penderitaan di Afrika, ya, banyak kelaparan dan sebagainya. Kenapa hanya bangsa Yahudi? Apakah Tuhan itu berpihak? Menurut saya Tuhan tidak berpihak. Jadi menurut saya ini nyebelin ya, kalau orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalian bukan bangsa pilihan Tuhan. Nyebelin banget ya. Ya. Jadi menurut saya ini tidak baik ya kalau misalnya diterapkan di suatu daerah, misalnya di Konoha diterapkan seperti ini. Kalian itu, agama kalian itu sesat, kalian itu berhala. Cuma agama kita yang paling benar. Enggak. Ini sangat tidak cocok dengan ideologi yang menjunjung tinggi budaya pekerti yang ada di Konoha. Enggak, sangat tidak cocok ya. Kemudian ada aspek perjanjian, misalnya Yahudi percaya bahwa mereka memiliki perjanjian khusus dengan Tuhan yang ditandatangani dengan melalui Abraham ya. Tapi kita juga nggak tahu apakah Abraham itu benar ketemu sama Tuhan. Kita nggak tahu, nggak ada yang lihat juga. Zaman itu kan belum ada yang namanya HP kan, belum ada kamera, jadi ya bisa aja kita berpikir skeptis, kan bukan berarti mengatakan itu tidak benar ya, tapi bisa aja kita berpikir skeptis ya. Saya ngajak yang untuk video untuk berpikir skeptis ya. Saya tidak menyangkal itu, tapi kita berpikir skeptis. Apakah itu benar atau tidak? Ya harus dipertanyakan ya. Kemudian konsep monoteisme misalnya, Yahudi percaya pada monoteisme, yaitu kepercayaan yang pada satu Tuhan yang tunggal dan unik, super duper unik. Tapi saking uniknya Tuhan agama Yahudi ini kadang membingungkan ya, tanpa kita sadari. Tuhan maha cemburu, maha baik, maha murka, maha menghukum dan lain sebagainya. Jadi seperti bipolar ya.
Ya, Tuhannya orang Yahudi ini menurut saya seperti bipolar. Kenapa bipolar? Ya, dia Tuhan maha baik, maha menghukum, maha cemburu. Kan nggak konsisten. Sifatnya itu gimana sih, harus ini ya, ada seorang nih, dia ada maha menghukum, maha pembunuh, maha marah, maha baik, maha segalanya, maha bijaksana. Jadi kalau orang yang bijaksana itu tidak mungkin marah-marah, ya nggak sih? Tidak mungkin menghukum, ya kan? Itu tidak masuk akal. Tuhannya agama Yahudi ini ya. Menurut saya sangat-sangat tidak masuk akal ya. Ini hanya agama Yahudi yang nggak ada hubungannya dengan Konoha, nggak ada hubungannya. Jadi jangan terlalu baper ya. Makanya saya katakan tadi di awal video, ya kalau berkuping tipis, ya skip video ini. Ini hanya agama Yahudi ya. Kemudian ada aspek-aspek lain, misalnya aspek historis ya. Sejarah Yahudi. Yahudi percaya bahwa sejarah mereka adalah sejarah yang unik dan penting, yang menunjukkan kehadiran Tuhan dalam sejarah. Jadi mereka menganggap bahwa sejarah mereka itu yang paling unik dan penting, dan sejarah bangsa lain gak penting gitu. Enak banget ya. Tapi kelebihan daripada agama Yahudi ini, mereka tidak sibuk nyari member gitu, nyari umat, nggak rebutan umat. Bahkan masuk ke agama Yahudi ini juga sengaja dipersulit ya. Itu yang saya salut dengan agama Yahudi ini. Jadi saya di sini hanya mengurai ya. Di satu sisi saya bisa aja setuju dengan ide Yahudi, di sisi lain saya tidak setuju. Jadi jangan berpikir bahwa saya membenci semua ideologi daripada Yahudi, enggak. Semua daripada ide-ide daripada Yahudi, enggak seperti itu ya. Kemudian pengalaman perbudakan, misalnya Yahudi percaya bahwa pengalaman perbudakan mereka di Mesir dan pengalaman lainnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Hah? Emang Tuhan mau memperbudak orang sengaja gitu? Sungguh tidak masuk akal ya. Kemudian apalagi kembalinya ke tanah air, misalnya ya, Yahudi percaya bahwa kembalinya mereka ke tanah air adalah bagian daripada rencana Tuhan. Wow, luar biasa. Kemudian ada kritikan dari para antropolog ya, atau para ahli ya, ahli seputar agama ya. Ada kritik dan kontroversi terhadap eksklusivitas daripada ideologi agama Yahudi ini. Apa itu? Ya, karena tidak mengakui kebenaran agama lain. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya, sangat egois ya agama samawi ini. Kemudian ada supremasi ya. Ideologi ini juga dikritik karena dianggap mempromosikan supremasi Yahudi atas agama lain. Ya, bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Emang Tuhan pilih kasih. Kemudian konflik dengan agama lain, misalnya ideologi ini dapat menyebabkan konflik. Ya benar banget ya. Apa nggak konflik coba? Karena apa? Karena menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci, agama lain sesat. Apa nggak konflik ya kan? Konflik dengan agama lain, terutama jika menganggap bahwa agama Yahudi satu-satunya agama yang benar. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Dan agama ini, agama Yahudi nggak cocok di Konoha ya, karena menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci. Ya, ngeselin banget ya agama seperti ini. Padahal kan mereka ini pendatang, mereka pengen menguasai gitu. Tradisi, budaya kita, mereka kafirkan gitu. Dalam agama Yahudi juga ada istilah kafir ya. Jadi jangan berpikir bahwa yang menciptakan kafir, kata pertama kafir itu bukan cuma agama mayoritas di Konoha, enggak. Agama Yahudi juga ada istilah kafir. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha. Jadi saya di sini saya hanya mengurai ya. Semua yang saya bicarakan di video ini ada sumber dan datanya. Kalau mau marah, jangan marah ke saya, marahlah yang bikin sumber dan datanya. Saya Ray Konoha, salam rasional.